dibiasakan bangunnya pagi-pagi ya, mulai jam 5 udah bangun, biar keburu sarapan, keburu sholat subuh. Oke, sebelum ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya Yusuf pimpin doa ya. Bang aja silakan. Belajar mulai kita berdoa siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini semuanya hadir. Jangan lupa dijaga kesehatannya ya, dengan rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi ya, dan tidur yang cukup, jangan suka begadang. Siapa yang suka begadang di sini? Ijam masih suka begadang enggak? Enggak. Tidur jam berapa? Tidur jam berapa? Jam 8? Udah tidur? Besok jam berapa? Jam 10. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Usahakan tidurnya lebih siang lagi ya. Jam 9 lah paling malam. Oke. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya, melanjutkan materi minggu lalu. Untuk materi sekarang itu pemecahan masalah melalui aktivitas unplugged ya, atau unplugged. Oke. Semua kelihatan? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan ya, kalian dapat menjelaskan apa itu algoritma secara sederhana. Lalu yang kedua, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam aktivitas kelompok tanpa bantuan komputer. Dan menganalisis dan memperbaiki algoritma sederhana jika terjadi kesalahan atau debugging, ya. Oke. Coba, Bapak sekarang punya pertanyaan. Pernahkah kalian melihat robot? Di mana? Coba, ada yang pernah lihat robot di mana? Di YouTube, di HP. Kenapa sih robot dapat mengetahui apa yang diperintahkan? Karena ada yang program Pak, yang kayak gitu ya, ada yang netting. Baik, kita akan mempelajari untuk materi hari ini ya, di materi berpikir komputasional. Yang bisa berpikir komputasional itu bukan hanya komputer, manusia juga bisa. Terbayang tidak bagaimana bentuknya atau pengaplikasiannya? Oke. Nah, kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian, ya, seperti membantu menyelesaikan masalah sehingga lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien ya, lalu membantu beradaptasi dengan teknologi. Ini akan kita pelajari hari ini ya. Setelah kita belajar tentang plugin di minggu lalu, sekarang kita belajar di unplug ya. Bapak udah sedikit pembelajaran berpikir
Pembelajaran project menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Seperti itu ya. Sementara pembelajaran abstrak ya yang akan kita pelajari hari ini itu tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan juga permainan. Pak di sini yang pernah membuatkan kopi untuk bapaknya? Semua pernah? Pak Jadi belum pernah. Pertama kita harus apa dulu? Oh, apa dulu pertama? Siapkan. Ya, terus kopinya digimanain? Ya, dibuka bungkusnya lalu dimasukkan ke dalam. Habis itu gimana lagi? Dikasih air apa? Air panas. Lalu diaduk memakai sendok. Sesudah itu? Ya, sudah itu siap untuk disajikan. Nah, ada contoh kasus lainnya. Silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Kalian pikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Silakan semua perhatikan ke depan. Bapak memiliki sebuah gambar. Adik berada persis di depan rumahnya ya. Jalan mana yang akan ditempuh oleh Aisyah? Pertama lewat ke gunakan instruksi belok kanan, belok kiri dan lurus. Lurus, lalu sudah lurus, belok kiri, belok kiri, belok kanan. Sambil ditunjuk bolehnya. Pertama lurus dulu, lurus kemana? Terus belok apa itu berarti? Belok, belok. Coba hadapkan ke sini. Belok kanan ya, belok kanan atau turun ke bawah. Nah, sudah itu ditemukanlah toko permen. Bapak simpan buat kajian. Oke, kasih tepuk tangan untuk ayah kita. Ya, memilih jalan atas itu tinggal lurus dan belok kanan satu kali atau turun sehingga menemukan toko permen. Ini juga merupakan pembelajaran algoritma ya. Oke, di mana kalian bisa menemukan contoh seperti soal ini? Kalian pernah membuka Google Map? Apakah isinya sama seperti ini untuk perjalanan? Nah, di Google Map itu akan dipilihkan untuk perjalanan yang paling cepat, yang paling dekat hingga sampai ke tujuan. Tepuk semangat. Karena kita sudah tepuk semangat, kalian harus lebih semangat. Di sini Bapak punya permainan. Oke, ini bisa dilakukan berkelompok ya. Boleh nanti setiap anggota kelompoknya mempraktikkan. Yusuf, contohkan satu kali ini Yusuf. Bapak yang menjadi programmernya ya, Yusuf yang menjadi robot. Coba, Yusuf, belok ke kiri. Terus satu langkah. Belok ke kiri. Lurus sampai ke ujung. Coba, dengarkan instruksinya. Konsentrasi. Nah, belok ke kanan. Ingat instruksinya apa?
berarti belok satu kali ya. Belok ke kanan, maju 2 langkah, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kiri, lurus sampai ke bangku, duduk. Nah, itu merupakan salah satu perintah yang diberikan programmer ya untuk mengendalikan sebuah robot. Ya, silakan Neng, lakukan dan update proses. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Berarti tadi robot itu dikendalikan oleh seorang programmer. Jadi fungsinya itu jelas ya. Oke. Nah, Bapak punya soal ya untuk yang kelompok atau KPD. Silakan untuk dikerjakan. Silakan ya. Silakan ya. Silakan kalian pahami terlebih dahulu apa yang menjadi pertanyaannya, lalu diskusikan secara kelompok ya. Diskusi secara kelompok ya, jangan kerja sendiri. Silakan berdiskusi secara kelompok. Isikan dengan jawaban yang sesuai pertanyaan. 3 kelompok ini pertanyaannya berbeda ya. Silakan. Lakukan secara berkelompok juga, ikut juga. Jangan diam di sana. Ikut di sini. Bawa posisinya pindahnya ke sini. Kerja kelompok pindah ke sini ya. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit ya sebelum dipresentasikan.
3. Oke. Nah, Bapak ingin yang tampil itu dari kelompok 3 terlebih dahulu. Urutannya kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ya. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Ayo Neng, silakan. Hanifah sama Ranjani, silakan maju ke depan. Bacakan dengan keras ya. Yang lainnya dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. komputasional persiapan memelihara hewan ya. Jadi cara atau tahapannya mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan perwakilan Azkia dan Anu. Jangan lupa ya. Yang lain
Oke, sudah? Duduk dulu silakan. Ya. Ya. Yang lantang ya, yang kencang. Yang lainnya dengerin, biar semua kedengaran. Silakan. Oke, sudah? Bagus ya. Jadi perbedaannya kelompok 1 dan 2 instruksinya itu membuat apa, Neng? Kelompok 1 membuat cara berpikir komputasional, apa? Persiapan pemeliharaan orang. Lalu kelompok kedua cara berpikir komputasional, persiapan perlengkapan kelas. Nah, jika kelompok 3 itu algoritma, cara pembuatan minsta. Ya. Kenapa ada perbedaan? Karena soalnya juga berbeda. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, terima kasih. Baik, semua sudah memahami ya apa itu algoritma ya, lalu juga ada yang dimaksud pembelajaran pelajar dan pelajar. Berarti contoh yang tadi kita lakukan itu termaksudnya ke dalam pelajar atau pelajar? Pelajar, karena terlepas dari perangkat komputer ya. Baik, rupanya cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tanya terlebih dahulu kepada saya. Nah, apa yang akan terjadi jika instruksi dari programmernya itu salah? Robotnya tadi bakal gimana? Tidak akan sampai kepada tujuan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Berarti dilakukan perubahan ya. Betul. Oke, apa hubungan aktivitas tadi kalian dengan komputer? Jika kalian bermain handphone saja, kalian salah untuk mengklik. Yang kalian lakukan bukan tombol kembali. Tidak beda jauh ya. Pembelajaran hari ini juga bisa dikaitkan dengan komputer ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Paham? Oke. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis ya.